Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Pendidikan, berjumpa lagi di channel TV Pendidikan, channel kesayangan kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu. Baik sahabat, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya materi pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan dengan peta materi sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Baik, apabila kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hasil utama dari tanaman tersebut digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat. Tahukah kamu bagian utama dari tanaman padi yang dimanfaatkan untuk bahan pangan? Lalu bagaimana dengan bagian tanaman padi yang lainnya, seperti batang dan sekamnya? Masihkah bisa dimanfaatkan? Bagaimana pendapatmu melihat bagian yang sudah tidak digunakan, bahkan dibuang, ternyata masih bisa berguna untuk kehidupan manusia? Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan mencari tahu berbagai hal yang ada di lingkungannya. Semua yang ada di bumi ini ada manfaatnya, asal kita mau mencari tahu dan mempelajarinya. Semua anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Pada bab ini akan dibahas tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi masih bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan. Mengolah hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi tidaklah sulit. Proses pembuatannya sangat mudah, yaitu dengan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan perbandingan tertentu. Hanya saja memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan produk samping yang bermanfaat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki hasil pertanian yang melimpah. Produksi hasil pertanian yang melimpah tentu memiliki hasil samping yang cukup tinggi juga. Hal ini perlu dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia. Ada berbagai jenis hasil samping dari tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi, serta kandungan dan manfaatnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekatul. Salah satu hasil samping penggilingan padi atau serealia adalah bekatul. Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling, diperoleh hasil samping berupa sekam, yaitu antara 15-20%, bekatul 8-12%, dan menir kurang lebih 5%. Menir merupakan bagian beras yang hancur. Bekatul didapat setelah dilakukan 2 kali proses penyosoan padi. Penyosoan pertama dari proses penggilingan butiran padi bagian pembungkus kulit luar menghasilkan dedak yang biasanya diolah menjadi pakan ternak. Sedangkan penyosoan kedua dari proses penggilingan butiran padi bagian dalam menghasilkan bekatul atau rice bran. Rice bran yaitu bagian kecil endosperm berpati yang merupakan kulit ari butiran padi dengan tekstur halus.
Kandungan gizi bekatul sangatlah kaya dibandingkan dengan butiran beras giling. Berikut ini merupakan tabel komposisi kandungan gizi dari setiap bagian padi pada kadar air 14%. Mineral yang terkandung pada bekatul yaitu kalsium, magnesium, mangan, zat besi, kalium, seng, dan vitamin B15. Menurut hasil penelitian, bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar 20%. Melihat betapa kaya kandungan gizi bekatul, sangat disayangkan jika selama ini manusia hanya banyak mengkonsumsi beras putih saja. Hendaknya mulai sekarang manusia mulai memanfaatkan bekatul. Bekatul pun memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh dikarenakan kandungan gizinya yang luar biasa. Manfaat tersebut diantaranya dapat melancarkan pencernaan, membantu sirkulasi darah, berfungsi sebagai antioksidan, dan dapat mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung atau mengurangi kekurangan oksigen di otot jantung, diabetes mellitus atau kencing manis, darah tinggi, kolesterol, pengapuran pembuluh darah, asma atau bengek, dan memperbaiki fungsi hati. Bekatul secara umum mampu memberikan efek nyata dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tubuh, memperbaiki stamina, dan juga sebagai terapi yang sangat aman dan efektif untuk mengatasi berbagai penyakit. Yang kedua, ampas kedelai dari kacang-kacangan. Kedelai biasanya dibuat susu kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi dan mengandung senyawa isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Susu kedelai dibuat dengan menggiling kacang kedelai sehingga menghasilkan cairan putih yang merupakan susu kedelai. Hasil samping dari penggilingan kacang kedelai menjadi susu berupa limbah kacang kedelai atau tepatnya dikatakan sebagai ampas kedelai. Dengan adanya home industri pembuatan susu kedelai, maka dihasilkan ampas kedelai yang sangat banyak. Ampas kedelai ini masih mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan juga mengandung asam amino lisin dan metionin serta vitamin B. Selain itu, ampas kedelai dapat dimanfaatkan menjadi berbagai aneka olahan masakan, baik yang rasanya gurih maupun yang rasanya manis. Yang nomor 3, kulit singkong atau dihasilkan dari umbi. Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua di dunia. Singkong merupakan salah satu tanaman yang murah dan banyak terdapat di pedesaan. Seperti kita ketahui, seluruh bagian singkong banyak sekali manfaatnya. Seluruh bagian dari umbi singkong dapat dimanfaatkan tanpa ada yang terbuang. Bagian tanaman singkong yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu umbi dan daun singkong. Adapun hasil samping dari tanaman singkong yaitu kulit singkong, bagian dalam yang berwarna putih merah muda. Masyarakat kita belum banyak yang memanfaatkan kulit singkong sebagai olahan pangan. Namun sekarang kulit singkong yang termasuk limbah organik mulai dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Hal ini karena kulit singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Persentasi jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8% sampai 15% dari berat total singkong dan mengandung 74% nutrisi dan serat kasar sekitar 15%. Kulit singkong memiliki peluang pasar sebagai makanan camilan yang memiliki nilai jual yang tinggi.
Yang nomor 4, daun ubi jalar, hasil dari umbi. Ubi jalar atau biasa disebut ketela rambat banyak tumbuh subur di daerah pedesaan. Di Indonesia, ubi jalar memiliki banyak varietas berdasarkan warna kulit umbi, yaitu kekuningan, putih, violet, dan ungu. Tanaman ubi jalar hasil utama yang dimanfaatkan adalah umbinya, sedangkan kulit ubi dan daun ubi sebagai hasil sampingnya. Seperti pada kentang, kulit umbi biasa dimakan adalah dengan cara mencuci kulitnya dengan sangat bersih dan dimasak bersama kulitnya. Sedangkan untuk daun ubi atau glandir dalam bahasa Jawa, tidak banyak yang tahu jika daun ubi ini berkhasiat dan bisa dimakan, sehingga belum dimanfaatkan dengan baik. Kulit umbi memiliki kandungan protein maupun serat yang tinggi dan banyak mengandung air. Adapun daun ubi mengandung karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Selain itu, daun ubi juga mengandung beta-karoten dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Kandungan vitaminnya pun sangat banyak, yaitu memiliki kadar vitamin E, vitamin C, dan vitamin B1, B2, dan B6 yang cukup tinggi. Vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa menjadi suplemen untuk menaikkan trombosit sel darah merah. Juga mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, serta dapat mengobati diare, sakit perut, mual-mual, dan demam. Kandungan vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa disejajarkan dengan sayuran brokoli, wortel, dan kembang kol, serta buah alpukat dan pisang. Dalam pengolahan pangan, daun ubi belum banyak ragamnya. Biasanya dibuat sebagai sayuran lalapan dengan sambal terasi. Dimasak plecing seperti plecing kangkung yang dimakan bersama sambal asam atau sop bening daun ubi dan ubi jalar. Dalam mengolah daun ubi hendaknya memilih daun ubi jalar yang masih muda dan segar. Dalam memasak daun ubi jalar tidak boleh terlalu lama karena daunnya menjadi lunak dan banyak lendirnya. Karena daun ubi jalar setelah dimasak teksturnya mirip kangkung tetapi agak berlendir.